Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya bergumul tadi malam, tengah malam, Pak Abram SMS saya belum buka karena lagi buka HP atau lagi persiapan juga di ibadah Minggu. Saya lihat, waduh, jam 12 Pak Abram SMS nih gitu. Jadi suruh menggantikan dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia bilang begini, persiapkan yang bagus Pak, karena kita masuk channel. Wah, bagaimana mempersiapkan yang bagus Pak? Sebelah, janganlah masuk channel saya, nggak boleh masuk channel saya, karena tidak bagus persiapannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya juga bilang karena berkhotbah atau berhadapan dengan para teolog itu berbeda dengan jemaat. Ya, berbeda kenapa? Karena dia sudah mengerti firman Tuhan. Tetapi tidak apa-apa, kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan membahas tentang iman, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara pasti tahu bahwa iman itu seperti apa. Kalau saudara melihat di Ibrani, surat Ibrani, iman karena iman dan karena iman. Ikutilah teladan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan contoh atau saya akan memberikan suatu pelajaran bagi kita semua. Kita ambil di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-7. Pasti saudara sudah tahu ini kisahnya seperti apa. Bahwa seorang janda memiliki hutang karena dia ditinggalkan oleh suaminya meninggalkan hutang, dan anaknya 2 orang akan diambil untuk menjadi budak pada saat itu. Tapi bagaimana iman seorang janda ini? Mari kita akan belajar bersama-sama. Minyak seorang janda. Saya akan baca ayat pertama, saudara akan baca yang kedua, dan kita akan membaca ayat ini silih berganti. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat aku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah guling-guling beris minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah kau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah padaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik kisah ini. Kisah seorang janda. Ada salah satu
atau ada salah seorang istri-istri daripada nabi meninggal, dan janda ini memiliki anak 2, dan bahkan janda ini juga suaminya meninggalkan dia dan juga meninggalkan hutang. Nah, ada seorang yang penagih hutang itu ingin menagih hutangnya supaya hutangnya itu bisa dibayar. Tetapi namanya udah janda, tidak punya apa-apa. Di situ kalau kita melihat percakapan Elisa dengan seorang janda itu, sudah dia tidak punya apa-apa terkecuali minyak yang ada di buli-bulinya itu. Sudah tidak terlalu jelas apakah minyak wangi, apakah minyak goreng. Ya enggak? Tetapi yang jelasnya di situ adalah minyak dalam buli-buli, sedikit saudara, bukan banyak. Dia tidak punya apa-apa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir ceritanya dia seorang janda ini mendapatkan mujizat. Apa yang terjadi dalam kehidupan seorang janda ini luar biasa. Nanti kita akan belajar iman yang besar. Iman seorang janda ini sangat besar, saudara. Sangat-sangat besar sekali. Nah, jikalau kita juga ingin memiliki iman yang besar sama seperti seorang janda ini, pasti yang pertama kita harus dihadapi dengan masalah. Kita akan melihat ayat yang pertama di situ. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan." Sampai di sini jauh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat seorang janda ini mengadukan masalahnya kepada abdi Allah, yaitu namanya Elisa. Saudara, ternyata saya melihat di situ iman yang besar, iman seorang janda ini sangat besar karena dihadapi dengan masalah. Masalahnya apa? Dia ditagih oleh penagih hutang. Bahkan anaknya mau diambil dan dia mau hidup sebatang kara pada waktu itu. Tetapi dia tahu bahwa ada abdi Allah yang mau mendengarkan keluhannya, yang mau mendengarkan masalahnya. Ya, dia datang kepada abdi Allah itu. Begini dan begitulah, suamiku meninggal dan meninggalkan hutang, dan penagih hutang itu mau mengambil kedua anakku, akan mereka jadikan budak pada waktu itu. Bagaimana ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, iman yang besar itu harus dihadapi dengan masalah. Kalau kita tidak ada masalah, bagaimana mungkin iman kita sangat besar? Bagaimana mungkin kita naik level? Bagaimana mungkin kita naik tingkat? Bagaimana mungkin kita hidup berhasil kalau kita tidak dihadapi dengan masalah? Iman perlu diuji, saudara. Sejauh mana imannya itu diuji? Saudara, demikian juga dengan kita. Kalau kita ingin menjadi seorang hamba Tuhan, harus diuji dulu. Paling tidak 4 tahun kuliah, diproses, dibentuk, aturan dan lain sebagainya. Itu juga satu ujian bagi kita, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi luar biasa, menjadi hambanya. Oleh sebab itu, saudara, jangan sampai kita katakan, saya mendapatkan masalah, saya orangnya paling malang, saya orangnya yang paling tidak berguna, dan saya orangnya Tuhan tidak anggap saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah, kalau engkau ingin memiliki iman yang besar, harus dihadapi dengan masalah. Karena iman itu perlu diuji, dan terus diuji seperti emas. Emas yang murni, semakin dibakar, dia semakin bersinar. Tapi kalau emas itu tidak murni, emas itu bercampur dengan yang lain, dengan apa? Pasti emas itu tidak akan terpancar, emas itu tidak akan berkilau. Demikian juga dengan kita, saudara. Tak kala kita semakin mendapatkan masalah, semakin diuji, semakin bersinar kita, dan semakin kita kuat, dan iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Amin. Hidup merupakan suatu tantangan.
Siapa bilang hidup ini mulus-mulus saja? Oh, siapa bilang Pak Jali sudah jadi dosen, dia hebat? Siapa bilang Pak Junior sudah jadi ketua, hebat? Dia pasti melalui proses. Saya melalui proses. Setiap orang ingin maju, setiap orang ingin sukses, setiap orang ingin mendapatkan hasilnya, dia harus melewati tantangan itu. Ada kerikil, mungkin ada batu-batu besar, ada jalan-jalan licin, kita jatuh, kita mau lari, ada kerikil di situ, kita jatuh, kaki kita lecet dan sebagainya. Itu tantangan bagi kita, saudara. Demikian juga dengan kita. Tak kala kita diproses di satu STT atau di sekolah hamba Tuhan, itu juga penuh dengan perjuangan, saudara. Perjuangannya apa? Wah, kita rela meninggalkan orang tua kita, dan bahkan kita juga rela juga tidak makan, saudara. Dari sebagian, tapi saudara bersyukur di sini, beruntung di sini, tidak ada yang kelaparan, ya Pak ya. Puji Tuhan, saudara. Banyak STT anak-anak STT-nya juga kelaparan dan sebagainya. Dan saya juga mengalami, saudara. Waktu saya di masuk sekolah teologi, ya saudara, tidak ada orang tua yang mendukung, saudara. Malah orang tua katakan, ngapain kamu masuk hamba Tuhan? Kamu nanti jadi miskin, kamu nggak makan dan sebagainya. Saya nekat, saya pergi. Oke, kalau kamu tidak mau dengarkan Bapak, kamu pergi sana, jangan lagi anggap saya orang tuamu. Saya pergi memenuhi panggilan Tuhan, saudara. Di situ saya menangis, tidak ada sponsor, saudara. Kampus tidak ada yang kasih makan sendiri, saudara. Belajar, wah, dulu mesin ketik, saudara, mesin ketik dan lain sebagainya. Dan makan sendiri, saudara. Semuanya serba sendiri, saudara. Tapi bisa melewati. Supaya kita apa? Supaya kita bisa melihat ke depan bagaimana perjuangan kita pada saat itu. Supaya orang itu tidak lupa bagaimana perjuangannya setelah dia meraih hasilnya itu sendiri. Sebenarnya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keberhasilan itu dilewati suatu tantangan atau masalah, barulah kita bisa melihat hasilnya. Kalau seseorang ingin melihat hasilnya, dia harus melewati tantangan, dia harus melewati masalah, barulah dia bisa melihat hasilnya, barulah dia bisa mengambil hasilnya, menikmati hasilnya. Luar biasa, saudara. Ada satu kisah tidak asing lagi buat kita, yaitu Thomas Alva Edison, saudara, di mana dia tidak dianggap oleh gurunya. Dia masuk ke sekolah, gurunya tidak terima dia, dan gurunya menulis surat dan memasukkan ke dalam amplop surat itu, Alva Edison, nanti kamu pulang, nanti kasih orang tuamu ya, semua orang tuamu baca. Saudara nanti lihat di internet ceritanya Thomas Alva Edison. Saudara, dia pulang, orang tuanya buka surat itu. Kami tidak sanggup mengajar anak ibu dan bapak karena anak ini terlalu bodoh. Kami tidak sanggup mengajar anak ini karena anak ini idiot. Orang tuanya, hati siapa? Hati orang tua hati orang tua pasti merasa sedih dan bahkan terpukul ketika seorang guru menulis surat seperti itu terhadap anaknya. Lalu anaknya itu atau Thomas Alva Edison ini bertanya kepada orang tuanya, "Mama, apa isi surat ini? Apa isi surat itu?" Karena Thomas Alva Edison ini belum bisa baca. Lalu mamanya bilang, "Nah, isi surat ini adalah demikian. Guru mengembalikan kamu kepada kami sebagai orang tua. Karena kamu ini mereka tidak bisa mengajar kamu. Mereka tidak bisa mengajar kamu. Mereka tidak sanggup mengajar kamu. Karena kamu terlalu jenius." Kebalik kan? Karena kamu terlalu pintar.
sehingga gurumu tidak sanggup mengajar kamu. Biar mama aja yang ngajar kamu. Wah, luar biasa mamanya mengajar dia. Apa yang terjadi, saudara? Tantangan yang dihadapi oleh Thomas Alva Edison ini, orang gurunya sendiri pun sudah menyerah, tidak sanggup mengajar dia karena terlalu bodoh, karena terlalu idiot. Tapi orang tua yang berkata, anakku, gurumu tidak sanggup mengajar kamu karena kamu terlalu jenius, karena kamu terlalu pintar. Biar mama yang ngajar kamu. Luar biasa. Sehingga Thomas Alva Edison itu menemukan satu penemuan. Dia gagal, saudara, lewat tantangan 999 kali. Dia gagal, tapi dia tidak pernah putus asa, saudara. Sampai dia akan meraup, sampai dia akan mengambil hasilnya itu nanti setiap tantangan yang dia lewati. Setelah 1000 kali dia menemukan lampu pijat itu, sampai seluruh dunia menikmati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita menyerah dengan satu tantangan. Jangan kita menyerah oleh karena tidak ada uang. Jangan kita menyerah oleh karena tidak ada apa-apa yang ada di dalam diri kita. Nih, seorang janda ini mengadu masalahnya kepada orang yang tepat. Makanya iman seorang janda ini memiliki iman yang besar karena dihadapi dengan masalah. Cara kita memandang masalah dan cara kita menyelesaikan masalah itu menentukan berhasil atau tidak. Kalau kita melihat terus masalah itu, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Aduh, malangnya nasib saya. Saudara tidak akan pernah berhasil. Tetapi, hei masalah, memang kamu selalu menyerang saya masalah, tapi saya tidak pernah fokus pada kamu. Saya selalu fokus kepada Tuhan. Saya harus lewati dan terus lewati semuanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cara kita memandang masalah dan cara kita menyelesaikan masalah menentukan hasil atau tidaknya kita, berhasil atau tidaknya kita itu, cara kita menyelesaikan masalah, cara kita memandang masalah. Yang kedua, saudara, iman yang besar yang dihadapi oleh seorang janda ini adalah ayat yang kedua bagian B di situ. Berkatalah perempuan itu, ayat pertama bagian B di situ. Hambamu ini suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Saya menyimpulkan di situ adalah iman seorang janda yang besar ini adalah dia percaya kepada firman. Dia percaya kepada firman. Seorang yang memiliki iman yang besar, dia mestinya percaya kepada firman, bukan meragukan firman. Seringkali kita tidak sungguh-sungguh untuk percaya kepada firman. Seringkali kita meragukan, benar nggak ya? Benar nggak ya? Benar nggak ya? Ini mah nggak berlaku bagi saya. Ini mah nggak cocok bagi saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang memiliki iman yang besar, dia mesti harus percaya dan pegang janji Tuhan itu. Saya percaya Tuhan, firman-Mu berlaku bagi saya. Saya percaya Tuhan, firman-Mu akan terus-menerus relevan dengan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak menutup kemungkinan juga bahwa banyak hamba-hamba Tuhan juga yang meragukan firman Tuhan pada saat masalah itu terjadi dalam kehidupannya. Banyak orang-orang Kristen juga meragukan firman Tuhan tak kala masalah itu datang kepada dia. Tapi iman seorang janda ini, dia tidak menyerah. Dia tidak meragukan firman Tuhan. Dia tidak meragukan firman, tetapi dia pegang firman Tuhan itu. Makanya dia pergi ke abdi Allah yang namanya Elisa itu. Dia mengadukan masalahnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat di situ seorang perempuan ini mempercayai firman. Dia tidak akan meragukan firman, melainkan dia yakini sepenuhnya. Tetap berpegang, tetap memegang janji Tuhan.
Iman timbul dari pendengaran akan firman, saudara. Kalau kita mendengarkan firman, oh firman itu saya ambil, oh firman itu saya yakini, oh firman itu saya percayai, pasti orang itu akan melihat hasilnya luar biasa. Pasti orang itu memiliki iman, dan imannya terus menerus meningkat, dan terus menerus meningkat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, milikilah iman dan sungguh-sungguhlah percaya pada firman. Jangan engkau meragukan firman. Jangan engkau meragukan firman, tapi yakinilah firman. Firman itu iya dan amin. Firman Tuhan itu punya otoritas yang sangat-sangat tinggi. Firman Tuhan itu sangat-sangat memiliki kekuatan. Firman Tuhan itu yang dapat menusuk atau mengubah hati kita dari yang jahat menjadi baik. Setelah yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan itulah yang membentuk kita. Firman Tuhan itulah yang mengubah karakter kita, ke karakter kita yang jahat, karakter kita yang tidak baik, karakter kita yang tidak memuliakan nama Tuhan, karakter kita yang selalu senantiasa terus membuat orang tua kita sedih, dan karakter kita membuat orang lain dan lain sebagainya merasa di batu sandungan bagi orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itulah yang dapat mengubah hidup kita. Oleh sebab itu, yakinilah, percayailah firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Maka firman Tuhan itu akan mengubah pola pikir kita. Pola pikir kita mungkin, saya sampai di sini saja. Saya tidak bisa ngapa-ngapa, dan lain sebagainya. Saya tidak bisa ngapa-ngapa. Dan nanti kita akan lihat ayat selanjutnya. Bagaimana seorang perempuan ini mengadu pergumulannya kepada seorang abdi Allah ini. Kita akan melihat di dalam yang ketiga, iman yang besar adalah bertindak. Ketika dia percaya pada firman, ketika dia mempercayai sungguh-sungguh firman, tentu ada tindakan, tentu ada actionnya. Jangan hanya percaya, semua orang percaya, bahkan iblis percaya. Tetapi Tuhan ingin minta buktinya. Di dalam ayat yang kedua sampai yang keempat di situ, saudara akan melihat di situ bagaimana percakapan antara abdi Allah dengan perempuan janda ini, dan juga antara anaknya dengan ibunya. Luar biasa sekali mereka melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan. Mereka bertindak, saudara. Lihat di situ ayat kedua. Jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Kata perempuan itu, hambamu ini tidak punya apa-apa. Nah ini seringkali kita, Pak, saya nggak punya apa-apa, saya bodoh orangnya, saya tidak bisa seperti mereka, Pak. Tetapi perempuan ini tidak cukup, tidak berhenti di situ. Ya, perempuan itu tidak berhenti di situ. Perempuan itu berkata, yang ada padaku adalah minyak di dalam buli-buli. Seringkali kita berkata, saya tidak bisa, Pak, saya tidak mampu, Pak, saya tidak sanggup, Pak, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan taruh paling tidak satu talenta, paling tidak satu kemampuan yang Tuhan berikan buat kita. Jangan kita bilang, aduh saya ini nggak mampu, saya ini nggak bisa, saya ini nggak bisa belajar. Ulanglah, pergi ke Pak Jul, ke Ibu Jess, Pak, saya mau pulang. Kenapa? Saya nggak mampu belajar, saya bodoh orangnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau engkau berkata engkau bodoh, atau kita berkata diri kita tidak bisa ngapa-ngapa dan lain sebagainya, ya kita berhenti di situ. Kita tidak akan bisa meraih, dan kita tidak bisa akan melihat dan bahkan menikmati hasil. Padahal hasilnya itu jauh ke sana. Yang sedang kita kejar dan terus kejar. Tapi hasilnya itu memang sudah Tuhan sediakan di sana. Finishnya sudah Tuhan sediakan di sana. Tinggal tergantung kita terus berjuang. Terus berjuang. Ada hambatan, ada kerikil, ada batu, ada hujan, ada badai, dan lain sebagainya. Lewati semuanya itu. Bertindaklah. Maka engkau akan melihat hasil yang Tuhan akan berikan kepadamu.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa sekali perempuan janda ini. Dia bertindak, saudara. Memang dia tidak punya apa-apa, tidak ada apa-apa lagi di rumahnya selain minyak dalam buli-buli. Minyak dalam buli-buli itu sekecil apa sih? Mungkin buli-buli seperti ini, botol, atau lebih besar lagi, minyak sedikit. Lalu Elisa bilang, oh kalau begitu, karena ada padamu minyak sedikit yang ada dalam buli-buli, coba kamu pergi ke tetangga. Pergi ke tetangga, minta tempayan. Bukan buli-buli lagi loh. Bukan buli-buli, tetapi tempayan. Tempayan gede dari buli-buli. Mungkin tempayannya seperti besar ini, ya kan? Tempayan juga bisa seperti ini. Atau tempayannya juga seperti ini, juga bisa sebesarnya. Tapi namanya tempayan. Saya yakin percaya tempayan pasti gede. Nggak tanggung-tanggung. Tapi di situ juga jangan terlalu sedikit. Minta. Wah, mungkin ada 100 kakak di situ, dia pergi ambil tuh, pinjamin. Apa? Tempayan. Bukan buli lagi, bukan botol lagi, tapi tapi tempayan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh abdi Allah ini? Ketiga mereka ini taat, mereka bertindak, mereka pinjam semua tempayan yang ada di tetangganya. Jangan terlalu sedikit, banyak-banyak, bila perlu semuanya diambil. Ketika mereka bertindak, mereka ada kerjasama di situ. Saudara, yang herannya, botol yang kecil dituangkan ke tempayan yang gede, penuh. Hebat nggak? Luar biasa nggak? Nggak ada loh yang di atas itu ngalir. Nggak ada, hanya buli yang di dalam itu. Terus ngalir. Ada lagi nak? Ada pak? Ada bu? Ambil. Ngalir. Terus ngalir. Berkat Tuhan itu ngalir. Dari mana asalnya? Dari mana? Karena dia percaya. Pegang terus erat-erat firman Allah. Pegang janji Tuhan. Dan bukan hanya dia pegang janji Tuhan, tetapi dia bertindak. Yang luar biasanya, dia mendapatkan mujizat yang luar biasa. Apa yang terjadi, saudara? Lalu ibunya bilang, masih ada lagi karena sudah habis. Berhenti itu minyak. Makanya kita jangan kata, itu merupakan doa kita. Kamu bilang, saya bodoh. Itulah doa kita. Saya tidak bisa apa-apa. Itulah doa kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu tadi ilustrasi Thomas Edison. Gurunya mengatakan dia itu ideal dan terlalu bodoh, tapi ibunya, kamu terlalu jenius sehingga dia bisa menjadi berkat bagi orang lain dan orang seluruh dunia ini menikmati hasil karyanya itu sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu luar biasanya. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita ingin memiliki iman yang besar, harus bertindak. Jangan berdiam diri. Jangan terus-menerus merenungkan nasib kita seperti ini dan terus seperti ini. Saudara, tidak akan ada jalan keluar kalau kita terus-menerus di sini dan terus sini. Jangan seperti lagu, ku ingin tetap di sini. Bukan di sini menikmati hadiratmu, tapi ku ingin tetap di sini menjadi mahasiswa abadi, begitu kan? Jangan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada tugas yang dosen kasih, kerjakan itu. Ada tugas yang dosen berikan, kerjakan itu. Jangan bersungut-sungut. Jangan engkau, waktunya masih lama. Waktunya masih lama. Saudara ingat, saya menyelesaikan tesis saya, saudara. Teman-teman karena kami ujian itu waktu itu sekitar bulan 9 pada waktu itu. Sudah lolos ujian proposal. Kami harus disuruh nulis dan sebagainya. Saya, saudara, nyicil dan terus nyicil nulis.
tengah-tengah malam. Sampai ibu bilang, kenapa kamu kerjanya tengah-tengah malam? Enggak adakah hari siang? Saya bilang, otak saya jalan itu, otak saya encer itu malam, tengah malam. Jangan ganggu saya. Kalau malam, tengah malam itu jangan ganggu saya. Kalau siang, buyar kemana-mana. Karena mungkin ya sudah ramai orang ya kan. Tapi kalau malam itu rasanya hening terus. Kalau saya tidur, ingat, nulis, oh bangun saya saudara, bangun, ngetik saudara. Kalau saudara ingat, jangan lagi dipendam-pendam, langsung bangun, tulis saudara. Kenapa juga saya terus memotivasi mahasiswa juga, ayo terus baca, terus baca. Nanti kalau kamu sudah skripsi, kamu tidak akan kesulitan lagi untuk berkata-kata atau merangkaikan kata-kata itu, karena kamu sudah kosakata ataupun juga buku-buku kamu sudah baca. Jangan malas baca. Seorang mahasiswa, seorang pemimpin harus juga belajar membaca, terus belajar dan terus giat belajar, terus giat membaca. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bertindaklah. Jangan terus berdiri di tempat, saudara. Tuhan nggak mau pakai orang-orang seperti itu. Tuhan nggak mau pakai orang-orang yang terus berdiri di tempat. Tuhan mau memakai orang bertindak atau memakai orang yang terus-menerus mengembangkan potensinya. Tuhan mau orang itu terus-menerus berubah dan terus-menerus berubah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita, kalau kita ingin berhasil, ingin meraih hasilnya itu, dan bahkan ingin menikmati hasilnya itu, kita harus bertindak. Jangan kita terus-menerus santai, berleha-leha. Saudara, banyak waktu saudara di kampus. Nanti setelah saudara pergi pelayanan, mungkin saudara oke lah pelayanan di kota besar. Oke lah saudara punya pelayanan di kota besar. Tapi kalau saudara ditempatkan atau Tuhan tempatkan saudara di pedesaan atau di pelosok, nggak ada buku, nggak ada akses internet saudara. Bagaimana saudara mau baca? Bagaimana saudara mau referensi buku-buku yang lain untuk bahan khotbah? Sehingga banyak hamba Tuhan bilang, dulu waktu saya kuliah, saya catat dosen atau siapa yang khotbah, saya catat. Dulu dia pelayanan, dia terapkan. Setelah habis khotbahnya, udah nggak lagi modal saudara. Udah nggak ada lagi modal. Kenapa saudara? Tergantung dengan orang lain. Jangan kita tergantung dengan orang lain. Tetapi boleh kita melihat teladan mereka, menjadi motivasi kita. Oh, dia bisa. Kenapa saya tidak bisa? Saya harus bertindak, terus asah dan terus asah semuanya itu. Maka saudara, sedikit demi sedikit, maka saudara akan terbiasa membaca dan terus menerus saudara terbiasa dalam hal tugas dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, teruslah bertindak. Jangan berdiri di tempat. Ini seorang perempuan ini bilang, bagaimana mungkinlah minyak dalam buli-buli ini sedikit sekali. Mana mungkin? Masa pinjam tempayan ke tetangga kok gitu kan? Pasti diomel-omelin. Ada apa kamu pinjam tempayan? Itu abdi Allah itu suruh saya pinjam tempayan. Ngapain? Nggak tahu deh. Pokoknya saya tadi bilang saya punya sedikit minyak dalam buli-buli. Mungkin mau isi ke dalam tempayan kali. Gila kamu ya. Masa buli-buli dengan tempayan bisa muat? Pinjam buli-buli juga deh. Nggak tanggung-tanggung. Abdi Allah itu bilang, jangan pinjam buli-buli, tempayan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang seorang janda ini alami? Wah, luar biasa. Tempayan itu penuh. Bahkan kalaupun masih ada tempayan, terus mengalir itu minyak, terus mengalir. Setelah kalau kita hitung-hitung, sekarang 1 liter minyak goreng saja. 1 liter minyak goreng 13.000 kalilah tempayan. Kita hitunglah tempayannya itu 20 liter satulah. Kalau satu kampung itu dia tidaklah 100, 50 kakak lah
Bayangkan saudara, 50 tempayan kali 20 liter, dikali lagi 13.000. Wow, tanggung Tuhan beri kepada orang-orang yang memiliki iman yang besar. Jangan punya iman yang sedikit saudara. Jangan punya iman yang saya memang begini, saya anak kampung, ya di kampung lah, ya beginilah, ya begitulah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya katakan tadi adalah apa yang kau katakan itulah terjadi dalam hidupmu. Apa yang kau katakan itulah yang menentukan hidupmu. Apa yang kau putuskan itulah yang menentukan hidupmu. Yang Tuhan inginkan, kita harus berkata-kata, mempercayai dan bertindak. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau kita bermalas-malasan. Menjadi seorang mahasiswa tidak mau lagi bermalas-malasan. Sekarang dunia makin canggih saudara. Kami dulu tidak ada yang seperti ini, debatnya di mana di media sosial. Nggak ada ya pelayanan, fokus aja pelayanan. Ya kan? Kalau di sini kita bersaing dengan orang, kalau kita kalah saudara, kita tergeser. Betul nggak? Tergeser kita. Kalau pengalaman kita sampai di bawah misalnya punya orang sudah 80, kita masih 40, ya tergeser lah 40. Lawan 50, lawan 60, ya enggak? Oleh sebab itu saudara, terus kembangkan diri. Terus kembangkan diri. Terus bertindak. Jangan engkau berdiri di tempat, saudara. Jangan engkau menangisi, jangan engkau merenungkan nasib dirimu seperti ini. Saudara, yakinilah bahwa saudara, masa depanmu di dalam Tuhan itu indah. Masa depanmu adalah cerah di mata Tuhan. Asalkan engkau percaya dan bertindak terus menerus giat, saudara. Itu yang saya mau bagikan buat kita semua. Lihat hasilnya di situ. Ayat ke-7 saudara, lihat hasilnya ayat ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah, jualah, apa lagi? Minyak itu bayarlah hutangmu, bayar dulu hutangmu, jangan lupa ya bayar hutang, jangan lupa bayar ruko ya. Kalau engkau sudah dapat minyak, jangan lupa bayar ruko. Belum perlu 4 tahun lunas beli ruko. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, abdi Allah ini bilang jangan lupa bayar dulu hutangmu, lebihnya barulah hidup. Oh, seorang janda ini kaya. Kalau siapa yang melihatnya seorang janda ini kaya, wah ini janda kaya ini. Siapa nggak mau ya, tergoda, udah cantik, ya kan, kaya raya. Saudara, kalau minyak wangi pada waktu itu dan dengan adat istiadat orang Yahudi sangat mahal, ya enggak? Sangat mahal. Saya hitunglah tadi minyak goreng, karena di situ tidak ada penjelasannya minyak goreng atau minyak wangi. Tapi kalau minyak wangi, karena kan di Israel pada waktu itu kekayaan diletak dengan pada dalam perjanjian lama, minyak saudara, minyak ternak itu dilihat kekayaannya. Kalau dia memiliki itu, wah dia kaya saudara. Kalau sekarang kan, zaman sekarang kan kalau dilihat mobil ada dan sebagainya, itu dikatakan kaya. Tapi kalau orang sudah punya minyak dan sudah punya ternak yang lebih banyak, itu baru terkaya di tanah orang atau di kampung tersebut atau di orang Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman yang kalau kita ingin memiliki iman yang besar harus dihadapi dengan masalah. Ya, harus dihadapi dengan masalah. Dan kalau kita ingin memiliki iman yang besar, harus mempercayai firman, pegang janji Tuhan. Dan kalau kita ingin memiliki iman yang besar, kita harus bertindak, bukan berdiri di tempat, tetapi bertindak. Maka Tuhan akan menyatakan hal-hal yang mungkin tidak bisa orang lakukan, hal-hal yang mungkin di luar kemampuan kita, di luar dugaan kita.
di luar dugaan seorang janda ini. Dia kaya mendadak, saudara. Mungkin orang tidak mampu juga membeli minyaknya karena terlalu banyak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan itu terlalu banyak bagi kita. Terlalu banyak. Sungguh dan amat terlalu banyak berkat Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh memiliki iman yang besar. Sama seperti seorang janda ini memiliki iman yang besar. Tidak tanggung-tanggung, dia memiliki iman yang besar. Meskipun tantangan yang ada di depannya, dia tetap terus lewati. Meskipun tantangan, hujan badai, opan dan sebagainya, dia tetap memegang firman Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan. Saudara, akhir-akhir ini orang meragukan firman karena masa pandemi. Saudara, oleh sebab itu juga mari kita sungguh-sungguh pegang firman, pegang janji Tuhan. Dan selain engkau mempercayai firman, bertindaklah. Lakukan firman Tuhan itu, hidupkan firman Tuhan itu. Maka Tuhan akan menyatakan kuasanya, mujizatnya yang terjadi. Maka kita akan mendapatkan hasil dan menikmati hasilnya. Kiranya dalam firman Tuhan ini kita dapat dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita